demikian hidupku. Seorang perempuan dituntut untuk mampu mengerjakan segalanya, baik sebagai ibu rumah tangga dengan tugas kesehariannya memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan merawat anak. Di sisi lain, perempuan juga harus berdaya dengan bekerja di ruang publik sebagai pekerja kantoran atau berbisnis agar tetap aman secara finansial. Keadaan ini kadang membuat perempuan merasa lelah karena semua beban ditaruh di pundaknya. Maka alangkah baiknya jika semua orang yang ada dalam komunitasnya untuk dapat ambil bagian, meringankan bebannya, karena di sanalah pimpinan Tuhan Yesus Kristus berkarya dalam hidup perempuan, bahkan dalam hidup semua orang.
orang anak dan juga seorang perempuan yang mungkin juga dewasa dalam hal ini, kita bersama-sama juga merenungkan dalam kehidupan ini, walau tidak sama persis seperti ini, kisah perjalanan perjuangan kehidupan kita masing-masing dalam dunia ini. Tentu kita mengalami banyak hal kebaikan, anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Apa yang kita lakukan ketika kita telah menerima, ketika kita telah mengalami mujizat, kesembuhan, kepulihan, kelepasan, kelegaan dalam berbagai hal dalam hidup ini. Dalam bagian ini memang tidak diceritakan apa yang dilakukan selanjutnya oleh anak perempuan yang telah disembuhkan dan seorang perempuan yang sakit ini dalam hari-hari hidup mereka selanjutnya. Tetapi kita yang ada di tempat ini dan saat ini, apa yang mau kita lakukan secara khusus kaum perempuan, kaum ibu, bersama dengan dukungan kaum laki-laki, kaum bapak, bersama juga dengan anak, remaja dan pemuda dalam kehidupan ini. Kita tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya untuk saling mendukung dan menolong. Maka oleh sebab itu, kiranya kita juga menjadi bagian yang juga terus dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Karena dalam dunia ini dan hidup ini, walau kita yang ada di tempat ini sudah baik-baik saja, sudah aman-aman saja, ataupun dalam situasi dan keadaan yang mungkin menurut kita tidak baik, tetapi kuasa dan kasih Kristus terus memampukan kita, seperti dalam tema di sepanjang bulan Juli ini, perempuan dan anak sebagai wadah perwujudan kasih Kristus. Mulai dari lingkup kita yang kecil, keluarga, persekutuan pelayanan, dan dimanapun kita berada, siapapun kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi remaja, pemuda, sudah mulai menuju tahap yang nantinya beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan akan juga berada dalam posisi kita sekarang, para kaum perempuan dan ibu yang sudah berkeluarga, berumah tangga, ataupun juga ketika kita memilih untuk menjalani hidup ini dengan pilihan kita masing-masing. Siapapun kita, tentu Tuhan pakai kita untuk menjadi kaum perempuan, kaum laki-laki, anak, remaja dan pemuda, bahkan lanjut usia yang juga berdampak baik bagi sekitar kita. Saat ini mungkin banyak hal yang tidak kita mengerti dan pahami, tetapi percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menerima kita, Tuhan melayakkan kita, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kita. Tetapi setelahnya, apa yang mau kita lakukan? Tentu Tuhan menghendaki kita untuk hidup dengan baik, benar, seturut kehendaknya. Dia jadi kita menerima kebaikan daripada Tuhan. Cukup, selesai, sudah. Kita berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Tentu kita semakin rindu dan mau untuk melakukan hal-hal lain juga yang berdampak baik bagi sekitar kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti